Halo sepuh-sepuh, gimana kabar kalian? Pada sehat-sehat aja ya kan? Sebelum itu, Mimin ucapkan selamat datang di channel Al Series, tempat bagi para pecinta donghua mendapatkan spoiler menarik seputar donghua favorit. Bagi kalian yang sudah nonton spoiler sebelumnya, Mimin ucapkan xie. Bagi yang belum nonton, Mimin sarankan agar kalian nonton terlebih dahulu supaya kalian gak bingung dengan alur pembahasan kali ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setelah memastikan Kekaisaran Ryue benar-benar telah pergi meninggalkan wilayah ekstrim North, Huo Yuhao kembali menemui Raja Beruang Es yang sedang memulihkan luka akibat pertempuran sebelumnya. Setelah 3 hari berlalu, luka Raja Beruang Es akhirnya pulih sepenuhnya. Huo Yuhao bersama Raja Beruang Es melakukan perjalanan menuju wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, tepatnya di kota Naga untuk menemui Nan Qiyu yang sedang menunggunya. Pada saat ini Raja Beruang Es mengubah penampilannya menjadi bentuk manusia. Dijelaskan bahwa ketika makhluk jiwa mencapai kultivasi tertentu, mereka akan disebut sebagai binatang buas. Ketika mereka mencapai level ini, mereka memungkinkan dapat mengubah penampilannya menjadi sosok manusia. Ketika Nan Qiyu melihat kedatangan Yuhao, dia dengan kesal berkata pada Yuhao, "Kamu ternyata masih tahu untuk kembali. Kamu pergi selama berhari-hari tapi tidak mengirim pesan sama sekali." Yuhao menjawab, "Aku berada di ekstrim North selama beberapa hari terakhir jadi aku tidak bisa mengirim pesan kepadamu." Yuhao lalu memberitahukan bahwa saat ini dia kembali dengan orang lain. Ketika Nan Qiyu melihat sosok pria bulat dan gemuk, Nan Qiyu lantas bertanya siapa pria gemuk tersebut. Huo Yuhao menjelaskan bahwa pria gemuk ini bernama Xiao Bai dan merupakan kerabat jauhku. Selama beberapa hari ini saya mengalami masalah yang cukup besar sebelum akhirnya berhasil mencari tahu tujuan pasukan Kekaisaran Ryue. Mereka ada di sini untuk menggali logam langka di perbatasan ekstrim North dan telah menemukan di mana pusat logam langka berada. Meskipun saat ini mereka telah mundur, akan tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan kembali lagi. Kita harus melapor informasi ini ke Akademi sesegera mungkin sehingga Akademi dapat mengambil tindakan. Nan Qiyu lalu bertanya bagaimana dengan masalah yang kakak tertua percayakan kepada kita. Yuhao menjelaskan bahwa kita harus berpisah di sini. Aku akan menulis surat dan kamu akan mengirimkannya kepada senior tertua sehingga dia bisa menyampaikannya kepada Penatua Suan. Sementara kamu kembali ke sekte, aku akan menyelesaikan tugas yang senior tertua berikan. Mendengar ini sontak saja membuat Nan Qiyu sedikit kesal. Yuhao berusaha menjelaskan bahwa masalah ini terjadi begitu tiba-tiba dan harus sesegera mungkin dilaporkan ke Akademi. Selain itu Yuhao juga meminta Nan Qiyu membawa kristal es ilahi kepada Guru Suan Ziwen sehingga Guru Suan dapat secepat mungkin membuat alat jiwa dari kristal es ilahi tersebut. Dengan kristal es ilahi, Yuhao yakin Guru Suan akan menciptakan sebuah alat jiwa kelas tinggi yang sangat luar biasa. Singkatnya Nan Qiyu kembali ke Sekte Tang sementara Huo Yuhao bersama Xiao Bai menuju hutan pengaturan matahari. Hutan pengaturan matahari terletak tidak jauh dari kota Heavendou. Kota Heavendou merupakan ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ketika Yuhao melihat kota Heavendou, ia menghela nafas pelan mengingat dulunya Sekte Tang berasal dari kota Heavendou namun sekarang kota tersebut telah jatuh ke tangan Kekaisaran Ryue. Setelah tiba di hutan pengaturan matahari, Huo Yuhao memperingatkan Xiao Bai untuk tetap berhati-hati karena hutan pengaturan matahari dipenuhi racun yang sangat mematikan. Mendengar peringatan dari Yuhao, Xiao Bai tertawa sembari meminta Yuhao untuk tidak mengkhawatirkannya karena dirinya sama sekali tidak takut dengan racun selain racun milik kalajengking es giok permaisuri es. Xiao Bai menjelaskan bahwa makhluk buas dari ekstrim North mengandalkan suhu tubuh mereka yang sangat rendah untuk menahan sebagian besar jenis racun. Huo Yuhao dan Xiao Bai terus memasuki hutan pengaturan matahari. Setelah terbang cukup lama, ia akhirnya tiba di sumur api es Yin Yang. Huo Yuhao dibuat sangat terkejut ketika dia melihat tempat ini sangat berantakan. Beberapa tanaman obat telah menghilang dan hanya tersisa sebagian dari tanaman obat tersebut. Huo Yuhao bertanya kepada Yu apa yang terjadi di tempat ini. Yu menjelaskan bahwa sejak kamu membawa 2 bajingan itu kemari, hampir tanaman obat di tempat ini dimakan oleh mereka. Setelah mendengar perkataan Yu, barulah kemudian Yuhao menyadari bahwa kekacauan di lembah api es Yin yang disebabkan oleh 2 beruang peliharaannya yang saat itu dia tempatkan di tempat ini. Yu lanjut menjelaskan bahwa 2 beruang sialan itu telah menyebabkan masalah besar bagi tanaman obat di sini. Jika bukan karena fakta bahwa beberapa dari kami memiliki kekuatan, mungkin kami semua akan menjadi makanan bagi mereka. Tanaman obat ribuan tahun di lapisan luar telah menjadi makanan mereka.
kedua beruang itu telah beberapa kali mencoba memakan tanaman obat yang hidup di sekitar sumur api es. Jika kamu tidak datang, kami semua mungkin akan menjadi makanan mereka. Huo Yuhao meminta maaf atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kedua beruang peliharaannya. Yuhao lanjut berkata, tenanglah, kali ini aku datang ke tempat ini untuk membawa kedua beruang itu pergi. Mendengar bahwa Yuhao akan segera membawa pergi kedua beruang tersebut, Yuyu dan seluruh tanaman obat di lembah akhirnya menghela nafas lega. Sementara Yuhao dan Yuyu berbicara, Xiao Bai diam-diam berjalan menuju sumur api es dan tanpa berpikir panjang langsung melompat masuk ke dalam bagian es sumur. Setelah menyadari bahwa Xiao Bai telah masuk ke dalam sumur es, sontak saja membuat Yuyu sangat terkejut dan berpikir kalau Xiao Bai akan mati membeku oleh energi dingin sumur api es. Namun Yuhao dengan cepat meyakinkannya untuk tidak perlu khawatir karena Xiao Bai pasti akan baik-baik saja. Yuhao lalu bertanya di mana kedua beruang peliharaannya sekarang berada. Yuyu menunjuk ke satu arah dan memberitahukan bahwa mereka berdua sedang beristirahat sambil makan di tempat itu. Dan benar saja ketika Yuhao menghampiri kedua beruang tersebut, terlihat mereka sedang berbaring sambil memakan tanaman obat di sekitarnya. Kedua beruang tersebut telah tumbuh dengan sangat cepat. Meskipun usia mereka masih sangat muda, namun mereka telah tumbuh setinggi 7 meter dan telah mencapai ribuan tahun kultivasi. Pertumbuhan kedua beruang peliharaan Yuhao tidak diragukan lagi meningkatkan kekuatan tempur Sekte Tang. Huo Yuhao mengaktifkan pintu spektralnya dan memasukkan kedua beruang tersebut ke dalam dunia spektral. Setelah itu Yuhao kembali ke sumur api es untuk melihat kondisi Xiao Bai. Xiao Bai mengungkapkan bahwa tempat ini dipenuhi dengan banyak energi asal langit dan bumi membuat luka-luka Xiao Bai sembuh sangat cepat ketika dia berendam di sumber es Yin Yang. Ketika Xiao Bai meminta agar Yuhao mengizinkannya tinggal di lembah api es Yin Yang untuk beberapa waktu, mendengar Xiao Bai ingin tinggal di tempat ini, Yuyu segera berteriak mengatakan jangan biarkan dia tinggal di sini. Asalkan kamu membawa dia pergi dari sini, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan bahkan jika melebihi batas yang Dewa Laut Tang San tetapkan. Yuhao berkata, aku sudah menerima banyak bantuan darimu. Bagaimana mungkin aku mengambil sesuatu melebihi apa yang leluhur Tang San tetapkan? Yuyu membalas mengatakan kali ini kami memberimu sesuatu atas kehendak kami sendiri. Setiap tanaman obat di lembah ini akan memberimu sesuatu asalkan kamu membawa kedua beruang peliharaanmu dan beruang es ini pergi. Yuyu menggoyangkan kelopak bunganya dengan lembut dan pil Immortal Sutra halus yang memancarkan aroma memikat melayang ke arah Yuhao. Selanjutnya beberapa tanaman abadi lainnya juga memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada Yuhao. Setelah Yuhao menerima sejumlah besar bahan obat abadi, Yuyu segera meminta Yuhao agar segera pergi dari tempat ini. Yuhao jelas menyadari Yuyu dan tanaman obat lainnya takut akan kehadiran Raja Beruang Es dan Permaisuri Salju. Singkatnya Yuhao bersama Xiao Bai meninggalkan lembah api es Yin yang setelah menerima semua hadiah pemberian tanaman obat. Dengan adanya pil Immortal Sutra halus yang Yuyu berikan, bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan Tang Ya, dia masih bisa menekan kekuatan jiwa jahat di dalam tubuh Tang Ya sampai batas tertentu. Setelah meninggalkan hutan pengaturan matahari, Huo Yuhao menuju kota Heavendo untuk menyelidiki pergerakan Kekaisaran Ryue dan Gereja Roh Kudus. Sebelum memasuki kota Heavendo, Huo Yuhao menggunakan teknik imitasinya mengubah penampilannya persis seperti warga biasa. Tepat di malam harinya Yuhao bersama Xiao Bai berhasil memasuki kota setelah melalui pemeriksaan yang cukup ketat. Kota Heavendo adalah ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi sehingga tentu saja pertempuran dahsyat pasti akan terjadi di tempat ini. Setelah memasuki kota, Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya menyapu ke segala arah dan benar saja ia menemukan bekas pertempuran dahsyat ketika Kekaisaran Ryue menyerang Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kota Heavendo adalah tempat asal Sekte Tang pertama kali didirikan. Huo Yuhao mengepalkan tangannya dengan sangat erat sembari berkata aku pasti akan mengambil kembali kota Heavendo dari tangan Kekaisaran Ryue. Tempat ini merupakan tempat asal-usul Sekte Tang berdiri. Tidak akan kubiarkan Kekaisaran Ryue mengendalikan tempat ini. Huo Yuhao menghabiskan sekitar 4 jam untuk mencari beberapa informasi yang dia perlukan. Beberapa alat pengintai jiwa di udara memantau pergerakan di setiap sudut kota Heavendo. Setelah malam semakin larut, Huo Yuhao menggunakan teknik imitasinya menyembunyikan dirinya ketika dia menuju lumbung makanan milik Kekaisaran Ryue yang dijaga dengan sangat ketat. Huo Yuhao bersama Xiao Bai diam-diam menyelinap masuk ke dalam lumbung makanan tersebut. Setelah berhasil memasuki lumbung, Huo Yuhao mengeluarkan 2 beruang peliharaannya dari dunia spektral dan 3 beruang bersama Raja Beruang Es memakan semua stok persediaan makanan pasukan Kekaisaran Ryue. Kedua beruang Dark Golden Terror Claw adalah makhluk jiwa yang sangat arogan dan sangat rakus. Bersama dengan Raja Beruang Es,
ketiga beruang menghabiskan waktu sekitar 15 menit sebelum akhirnya menghabiskan seluruh stok persediaan makanan pasukan Kekaisaran Ryue. Setelah menghabiskan stok persediaan makanan pasukan Kekaisaran Ryue, Huo Yuhao mengirim Raja Beruang Es serta kedua beruang Dark Golden Terror Claw masuk ke dunia spektrum sebelum bergegas meninggalkan lumbung dan kembali ke pusat kota. Setibanya di pusat kota, Yuhao melihat beberapa master jiwa jahat di dalam istana kerajaan Heaven Dou yang sebelumnya milik Kekaisaran Jiwa Surgawi. Yuhao memusatkan deteksi spiritual ke arah istana kerajaan dan menemukan ada banyak master jiwa jahat yang sangat kuat di dalam istana. Setelah cukup lama mengamati, Yuhao memutuskan menyelinap ke dalam istana. Ia kemudian melepaskan deteksi spiritualnya hingga ke tingkat tertinggi menyebar ke segala arah dan menemukan ada 3 ruangan di dalam istana yang memiliki penghalang spiritual. Jelas bahwa 3 ruangan tersebut merupakan ruangan yang sangat penting. Setelah memindai selama 3 detik, Yuhao menyadari ada seseorang yang bergerak ke arahnya. Yuhao langsung berteleportasi sejauh 50 meter sebelum melarikan diri ke arah yang telah dia identifikasi. Dan benar saja, tepat setelah Yuhao melarikan diri, 2 sosok berjubah hitam dengan cepat muncul. Sebuah suara tua berkata, "Apa yang terjadi? Di mana perginya orang itu? Sebelumnya aku merasakan bahwa ada seseorang yang melepaskan kekuatan spiritual yang sangat kuat di tempat ini. Dia kemungkinan seorang Feng Hao Douluo tipe spiritual. Aku tidak berharap masih ada orang sekuat dia antara pecundang Kekaisaran Jiwa Surgawi yang tersisa." Teman di sampingnya berkata, "Orang ini sepertinya sangat sensitif. Setelah ia menemukan penghalang spiritual yang kita pasang, dia dengan cepat melarikan diri." Orang berjubah hitam lainnya mendengus mengatakan akan tetapi tidak mudah baginya untuk melarikan diri setelah memasuki tempat ini. Setelah mengatakan ini, sosok pria misterius tersebut melepaskan lingkaran ungu dari tubuhnya mendeteksi bekas jejak pelarian Yuhao. Setelah mengetahui arah di mana Yuhao melarikan diri, kedua sosok tersebut melesat bagaikan sambaran petir mengejar Yuhao.